untuk membawakan kursi rambut kantor. Hati-hati tangan malah, tangan malah. Nirmala Hoki pada MMA Jakarta. Bela diri itu mengajarkan yang baik. Baik tidak itu tinggal kita penggunanya, kita pribadi menggunakannya. Kalau kita belajar bela diri untuk hebat-hebatan saja, apa untungnya kalau membuat kita untuk masuk bui, ya? Belajar bela dirilah yang bisa mengangkat nama derajat kita sendiri, derajat kedua orang tua, keluarga, bahkan organisasi yang kita ikutkan. Pada intinya semua bela diri itu bagus, tinggal kita yang menggunakan baik atau tidaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam saudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Nah, sahabat pencak silat sekalian, sahabat Denny WW, di kesempatan kali ini saya akan membahas Mbak Nirmala lagi, yang dimana Mbak Nirmala ikut pertandingan kickboxing. Mbak Nirmala ini adalah atlet pencak silat. Yang di video sebelumnya, video tentang Mbak Nirmala, kita membahas Mbak Nirmala, atlet pencak silat, ikut bertanding Muay Thai. Apakah bisa? Ternyata pencak silat juga bisa ikut bertanding di Muay Thai. Nah, di sini Mbak Nirmala akan tanding di kickboxing. Saya tanya kepada Mbak Nirmala, kesulitannya kickboxing dan Muay Thai apa? Kalau dibilang kesulitannya, lebih sulit di Muay Thai. Karena Muay Thai banyak menggunakan semua bantingan, pukulan, tendangan, ya. Sedangkan di kickboxing lebih menggunakan pukulan dan tendangan saja. Bantingan tidak dinilai, namanya juga kick dan boxing, ya, gitu ya. Nah, di video Mbak Nirmala ini saya lihat Mbak Nirmala itu walaupun tandingnya kickboxing, tapi refleks silatnya itu tidak hilang, seperti di depan dada terus, ya. Depan dada. Nah, di sini bisa menjelaskan juga seperti kata Boy Perza kemarin, katanya pencak silat kok tangannya selalu di depan dada dan terbuka, mestinya itu di atas kepala dan terkepal. Kalau bertemu di alam saya bisa KO langsung pencak silat, kata dia. Nah, di sini Mbak Nirmala walaupun tandingnya kickboxing, refleksnya tetap masih di depan dada dan dia bisa menangkis, bisa memukul. Ya, intinya kita bertarung itu bukan berarti kita harus safety di sini terus, tidak seperti itu juga. Walaupun tarung jalanan, ya saya bahas, walaupun tarung jalanan, posisi tangan di bawah juga kita sebenarnya bisa memukul seperti itu, ya, memukul. Bukan berarti kita kalau bertarung harus begini, bertarung harus pasang pencak silat, enggak. Kalau tarung jalanan beda lagi. Nah, intinya kalau di pertandingan semua ada aturan masing-masing, ya, dan kita harus menyesuaikan di peraturan masing-masing. Bukan berarti di pencak silat tidak bisa menyerang muka pada saat pertandingan. Ketika bertanding di bela diri lain, pencak silat tetap bisa memukul muka kok, karena di semua bela diri kita diajarkan tarung jalanan, menyerang bagian yang fatal, muka, kemaluan, ya, titik-titik yang memang berbahaya, kita diajarkan semua di semua bela diri, bukan pencak silat saja. Tetapi setiap bela diri belum tentu bisa bertanding di arena. Setiap bela diri sudah pasti bisa bertarung di jalanan, perlu diketahui, ya. Nah, saya bertanya juga kepada Mbak Nirmala, ya. Mbak Nirmala ini sudah ikut di bela diri apa saja, dan ternyata Mbak Mala ini sudah banyak sekali ikut bela diri, ya. Nah, pertanyaannya, apakah boleh kita mengikuti beberapa bela diri? Jawabannya boleh, ya. Jadi kita boleh ikut berapa bela diri, ya, pencak silat, Muay Thai, karate, taekwondo, semuanya bagus kok, semuanya bagus, kungfu. Nah, kalau di silat kalian jangan sampai mempunyai dua perguruan, karena kita harus mempunyai identitas, ya. Identitas di pencak silat itu perguruannya apa? Jadi kalau di pencak silat satu aja perguruan, tapi kalau bela diri boleh banyak, ya. Contohnya di MMA itu mixed martial art, ya. Jadi memang gabungan seni bela diri, bukan cuma satu bela diri, ya, perlu diketahui juga. Nah, jawaban Mbak Nirmala itu di komentar tuh saya senang sekali, ya. Saya sudah ikut kickboxing, Muay Thai, karate, taekwondo, pencak silat, ya. Semua bela diri itu mengajarkan yang baik. Baik tidak itu tinggal kita penggunanya, kita pribadi menggunakannya. Kalau kita belajar bela diri untuk hebat-hebatan saja, apa untungnya kalau membuat kita untuk masuk bui, ya. Belajar bela dirilah yang bisa mengangkat nama derajat kita sendiri, derajat kedua orang tua, keluarga, bahkan organisasi yang kita ikutkan, ya. Belajarlah bela diri untuk prestasi,
yang bisa menghidupkan kita, memberi pekerjaan tetap, ya, bahkan sampai menghajikan kedua orang tua kita. Nah, jadi memang benar kata Mbak Nirmala. Yang paling penting adalah kita bisa mengharumkan nama bangsa kita dengan prestasi kita. Jadi tujuan kita bela diri bukan cuman buat berantem, membalas dendam, menghajar orang, bukan seperti itu juga. Tapi kita belajar bela diri itu yang pasti pertama adalah untuk membela diri, ya. Dan kita juga mencari teman yang banyak berprestasi, ya, berprestasi yang bisa mengangkat derajat kita, bahkan orang tua serta bangsa kita. Nah, di pertandingan kickboxing ini kok bisa sih Mbak Nirmala ikut pertandingan kickboxing? Nah, di sini Mbak Nirmala diajak Mas Panji Dimas, yang dimana Mas Panji Dimas ini adalah seorang warga PSHT, pencak silat, ya. Dia ini ikut MMA juga sama seperti Mas Wardi. Nah, jadi harus diketahui juga, kalian harus tahu dengan Mas Panji Dimas juga, jangan cuma Mas Wardi, ya. Mas Panji Dimas ini juga ikut MMA juga, dan di sasana dia mengajak Mbak Nirmala ikut tanding di kickboxing. Jadi rekamannya memang dari luar kurang jelas, yang merekam kickboxing ini susah karena arenanya itu ada yang tertutup juga, ada yang memang seperti arena tinju, yang rekamnya dari jarak jauh juga. Tetapi tetap bisa kita tonton videonya. Mbak Nirmala di sini ada 2 cuplikan pertandingan. Yang pertama pertandingannya di ring tertutup seperti MMA seperti itu. Terus yang kedua pertandingannya seperti di ring tinju. Nah, ring tinju, ya. Oke, langsung saja kita tonton video pertamanya. Good malah. Atur temponya tapi tetap aktif, jangan diem. Hanya mana, Mbak? Masih tadi pukul. Pukul wasitnya. Malah di atas tangan. Bang. Keluar. Udah menang, pertahanin malah. Oke. Ya kayak gitu aja terus sampai habis. Malah tenang, malah. Main tenang. Kalau kayak gitu jangan ditinggal, malah. Press lagi, malah. T-nya lagi malah, T-nya. Jangan ragu, malah. Mau masuk aja. Ketok pintu dulu. Tahan, malah tahan.
Tangan di atas malah. Pancing B, kayak biasa, kayak biasa. Hoi. T-nya mana T-nya? Nice. Love you, love you. Tahan, tahan. Memang. Cakep. Bam, cakep. Bam, bam. Bam, bam. Ah, lari, lari, lari. Bam, oke, lari, 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 lari. Panggilan beban Bam. untuk membawakan kunci Ah, rambut kantor. Ini sebenarnya Apa sih tunjuk iya? Anya mana Anya? Akobra, Akobra. Nah, itu adalah video pertama Mbak Nirmala ya, tanding di seperti ring kayak MMA seperti itu. Dan memang belum terbiasa Mbak Nirmala tangannya di atas, masih yakin malah tangannya di atas, tangan di atas. Ya, refleksnya selalu seperti ini terus ya, seperti itu terus. Tetapi tidak membuat kesulitan Mbak Nirmala, walaupun tangannya di sini dia tetap bisa menangkis, pukul ya, blok, pukul, masih ada pertandingan jiwa silatnya itu masih keluar. Ya, memang semua bela diri itu sebenarnya sama ya, sama gerakannya itu sama. Nah, kita tonton video keduanya Mbak Nirmala tanding di tempat seperti ring-ring tinju seperti itu ya. Oke, simak videonya. Kayak tadi malah, kayak tadi mainnya malah. Tangan di atas malah. Main ronde 1, ronde 2 tadi, good malah. Malah tangan di atas malah, hati-hati tangan, hati-hati tangan. Pancing malah. Tangan. Malah tangan malah. Good. Push kicknya malah. Pancing jab, pancing jab, pancing jab, pancing jab. Good. Good. Malah netral.
Hati-hati tangan malah, tangan malah. Tangan malah, tangan. Pancing dulu malah, pancing. Tangan di atas malah, tangan di atas. Nirmala Hoki pada MMA Jakarta. Duduk biru. Nah, itu tadi adalah pertandingan kickboxing Mbak Nirmala ya, yang dimana Mbak Nirmala ini adalah seorang atlet pencaksilat. Apakah bisa sih atlet pencaksilat bertanding memukul muka? Ya berarti bisa. Kalau saya membuat video harus ada buktinya ya, buktinya memang ternyata bisa. Pada intinya semua bela diri itu bagus, tinggal kita yang menggunakan baik atau tidaknya. Jadi bagus tidaknya organisasi itu kamulah yang menggerakkannya. Kalau kamu membawa dengan hal negatif, maka semuanya akan ikut dengan kejelekan. Tapi kalau kamu membawakan suatu organisasi dengan baik, dengan hal-hal yang positif, insya Allah akan baik juga organisasi tersebut ya. Jadi tergantung kita membawa nama baik organisasi yang kita bawakan. Jadi teman-teman cukup sampai di sini ya pembahasan kita. Terima kasih buat Mbak Nirmala yang selalu berjuang untuk nama bangsa ini. Semoga Mbak Nirmala sukses selalu ya, dan untuk di PON nanti semoga Mbak Nirmala mendapatkan emas di PON pertandingan pencaksilat. Amin ya rabbal alamin. Sukses ya Mbak Nirmala, dan teman-teman boleh dikepoin Mbak Nirmala dan Mas Panji Dimas ya di Instagramnya nih. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencaksilat. Salam saudara. Bye bye.